good people. We are from Group T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 3. Today we are going to explain our material about language and the rank of social people. I'm Rina Ritsnagisma as the first presenter. And I'm Nur Afifa, the second presenter. And I'm Zubrul Zahrani as a third presenter. I'm Irma Irwati, the fourth presenter. I'm Nurfadila Almawarti as fifth presenter. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang bahasa dan tingkatannya dalam sosial dan masyarakat. So, pantengin terus ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Kalau kalian penasaran tentang materi kami tentang bahasa dan tingkatannya dalam sosial masyarakat, nonton video kami dari awal sampai akhir. Jangan di-skip ya. For the first material is about language and the rank of social people. Bahasa dan tingkatan sosial masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa pokok dari kajian sosiolinguistik adalah membahas hubungan antara bahasa dengan penggunaannya di dalam masyarakat. Hubungan yang dimaksud adalah adanya hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi, ragam, atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. So, what is language and the rank of social people? Language and the rank of social people is a relationship based on the existence of levels within the community itself. For example, in terms of nobility, in terms of social position, which is level of education and economy. Jadi bahasa dan tingkatan sosial masyarakat ini didasarkan atas adanya tingkatan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya dari segi kebangsawanan, dari segi kedudukan sosial yang ditandai dengan tingkatan pendidikan dan keadaan perekonomian yang dimiliki. Amazing! Well, I'm going to explain the material further. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yaitu, we can take another example from Javanese speaking community. From the level of nobility, Javanese society is divided into 4 levels, namely Wong Cilik, Wong Sudagar, Priyayi, and Wong Dara. Besides that, there are also who says that Javanese society is divided into 3 levels. There are Priyayi, not Priyayi, but educate and living in cities and farmers. Jadi, untuk melihat adanya hubungan antara kebangsawanan dan bahasa, kita bisa ambil contoh masyarakat tutur bahasa Jawa. Mengenai tingkat kebangsawaan ini, masyarakat Jawa dibagi atas 4 tingkat, yaitu Wong Cilik, Wong Sudagar, Priyayi, Wong Dara. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa masyarakat Jawa dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu Priyayi, bukan Priyayi, tetapi berpendidikan dan bertempat tinggal di kota, petani. Dari kedua penggolongan itu, jelas adanya perbedaan tingkat dalam masyarakat tutur Jawa. Berdasarkan tingkatan itu,
itu, maka masyarakat Jawa terdapat berbagai variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat sosialnya. Perbedaan variasi bahasa dapat juga terjadi apabila yang terlibat dalam pertuturan itu mempunyai tingkat sosial yang berbeda. Nah, misalnya, dalam bahasa Jawa terbagi menjadi dua, yaitu krama untuk tingkat tinggi dan ngoko untuk tingkat rendah. Jadi krama itu untuk tingkat tinggi dan ngoko itu untuk tingkat rendah. Untuk lebih jelasnya melihat bedanya variasi bahasa krama dan ngoko, mari simak seperti contoh berikut. Nah, contohnya itu, kalau si penanya mempunyai status sosial yang lebih rendah dari si penjawab, maka biasanya menggunakan bentuk krama. Sedangkan si penjawab menggunakan ngoko. Kalau si penanya mempunyai status sosial yang lebih tinggi dari si penjawab, maka dia menggunakan bahasa ngoko. Dan si penjawab menggunakan bahasa krama. Kalau misalnya si penanya dan si penjawab memiliki status sosial yang sederajat, maka antara si penanya dan si penjawab sama-sama menggunakan bahasa krama. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya si penanya dan si penjawab memiliki status sosial yang rendah, maka bahasa yang digunakan keduanya adalah bahasa ngoko. Jadi, adapun dalam masyarakat kota besar yang multietnis, tingkat status sosial berdasarkan derajat kebangsawanan mungkin sudah tidak ada. Walaupun masih ada, tapi tidak sedominan di perdesaan. Sebagai gantinya adalah lapisan tingkatan dilihat dari status sosial ekonomi. Begitulah. Dalam masyarakat kota besar, katakanlah Jakarta misalnya. Dalam masyarakat ibu kota ada dikenal istilah golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Wow! Okay, the next material is about relation of language and social people. Hubungan bahasa dan masyarakat. What is the relationship between language and social people? Bagaimana bentuk hubungan antara bahasa dengan masyarakat? The form of the relationship between language and social people is relationship between certain forms of language, which is called variety or dialect, with its use for function certain in society. Bentuk hubungan bahasa dengan masyarakat adalah adanya hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi ragam atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. For example, in our education, activities use a standard of variety. For activities, they are relaxed, non-formal. We use non-standard language. For example, contohnya di dalam kegiatan pendidikan kita menggunakan ragam baku. Untuk kegiatan yang sifatnya non-formal, kita menggunakan bahasa yang tidak baku. Di dalam kegiatan berkarya seni, kita menggunakan ragam sastra dan sebagainya. Well, the fourth material is about language and the rank of social people. The fourth, bahasa sebagai jalan sosialnya itu di mana dalam masyarakat seseorang tidak dianggap individu melainkan bagian dari masyarakat tertentu. Dengan kata lain, bahasa tidak dianggap sebagai gejala individu tetapi merupakan gejala sosial. The second, bahasa sebagai lembaga kemasyarakatan, maksudnya adalah dalam kajian sosiolinguistik akan membicarakan hubungan penggunaan bahasa dengan masyarakat. Hubungan yang dibicarakan itu adalah hubungan antara bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi ragam atau dialek. Adapun materi yang ketiga
atau yang terakhir adalah bahasa sebagai identitas sosial. Language as a social identity. As we know, the social identity can be seen from the language it uses. Seperti kita ketahui bahwa identitas sosial dapat dilihat dari bahasa yang digunakan. Whether we speaks of the relationship of relatives with these interrelations or as a superior or as a friend. Jadi identitas sosial itu apakah yang berbicara mempunyai hubungan kerabat dengan lawan bicaranya atau sebagai atasan atau sebagai teman. Because all of that will influence the language used by speaker language. Karenanya, semua itu akan mempengaruhi variasi bahasa yang digunakan oleh seorang penutur bahasa. Penggunaan bahasa untuk orang tua akan berbeda dengan penggunaan bahasa untuk orang lain. Dalam konteks orang lain pun akan sangat berbeda apakah lawan bicara itu lebih muda atau lebih tua. Penggunaan variasi ini akan terlihat jelas dalam penggunaan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, dan bahasa lainnya. And the fourth, language as a social system. Bahasa sebagai sistem sosial. In this context, would like to indicate the languages is not only a sign, but a language, first of all, seen as a social system and a system of communications, and is also the culture of a particular society. Dalam konteks ini, menunjukkan kalau bahasa ini bukan hanya sebagai tanda, tetapi bahasa pertama-tama dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi, dan juga merupakan kebudayaan dari masyarakat tertentu. Language as a social system means that language can be used as a social structure for organizing community interactions. Bahasa sebagai sistem sosial berarti bahasa dapat dijadikan sebagai peranata sosial untuk mengorganisasi interaksi masyarakatnya. So that's all the material of language and the rank of social people. Oke guys, itu saja penjelasan kami tentang bahasa dan tingkatan sosial masyarakat. Semoga kalian paham ya, dan semoga bermanfaat. So guys, that's all from our material today. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa mendapatkan pelajaran dan manfaatnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe lagi karena subscribe itu gratis. Bye, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.